kita jumpa lagi di Biak SMTB. Nah, sebelum kita mulai acara biaknya, mendengarkan sabda Tuhan, firman Tuhan, kita akan menyanyikan dua lagu. Lagu yang pertama, Kasih Itu Memaafkan. Lagu yang kedua, Lima Jari, sebagai lagu pengantar doa. Kalau adik-adik ada yang tahu, familiar, ikutan nyanyi ya. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan pula 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Satu jari kananku, satu jari kiriku, bersatu jadi dua, ku buat jembatan. Dua jari kananku, dua jari kiriku, bersatu jadi 4, ku buat kamera klik klik. 3 jari kananku, 3 jari kiriku, bersatu jadi 6, ku buat menara tinggi. 4 jari kananku, 4 jari kiriku, bersatu jadi 8, ku buat kelinci lompat. 5 jari kananku, 5 jari kiriku, bersatu jadi 10, ku buat berdoa. Doanya akan dipimpin sama Kak Putri. Adik-adik, marilah kita berdoa bersama. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih pagi hari ini kami dapat berkumpul bersama teman-teman kami untuk belajar bersama tentang salah satu firman-Mu, yaitu untuk saling mengampuni. Bukalah hati dan pikiran kami agar dapat mengerti dan memahami firman-Mu, khususnya saling mengampuni, dan dapat kami laksanakan dalam keseharian kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik, ketemu lagi ya bersama Kak Ana. Kali ini kita akan baca bacaan Injil dulu ya, dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai dengan 35. Silakan Kak Ju. Bacaan kitab suci dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai 35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungannya itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya,
sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segalanya yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojonya, sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan ya firman Tuhan. Tadi Petrus bertanya kan, berapa kali aku harus mengampuni dosa sesamaku? Tuhan Yesus menjawab berapa? Ayo berapa? Apakah 100? Berapa? Betul, 70 kali 7. Nah, kenapa Tuhan Yesus menyebut angka 7 ya? Sering 70 kali 7. Kenapa nggak langsung 490 kali? Nah, kenapa? Ada yang tahu nggak adik-adik? Ya, karena angka 7 ini adalah angka yang sangat spesial, ada di dalam bacaan dari dalam kitab suci. Angka 7 ini sangat sering sekali disebut. Contohnya yang paling utama itu, yang paling sering tuh, yang paling awal nih ada di kitab Kejadian. Waktu penciptaan itu Allah menciptakan segala sesuatunya, dan pada hari ke-7 Allah setelah semua selesai tercipta dengan sempurna, Allah pun beristirahat pada hari ke-7. Nah, hari 7 ini sering dilambangkan sebagai sesuatu yang sempurna, sesuatu yang sangat besar, yang tak terbatas dan sempurna. Jadi kita diminta oleh Tuhan Yesus untuk mengampuni, memaafkan sesama kita dengan jumlah yang tak terbatas dan secara sempurna, yaitu dengan sepenuh hati kita mengampuni, tanpa mengingat-ingat lagi kesalahan orang tersebut. Kan kadang sering ya kita, aku memaafkan kak, tapi aku nggak akan pernah lupa kesalahan dia. Nah, itu nggak boleh. Kita harus senantiasa mengampuni dan melupakan semua kesalahan orang itu yang telah berbuat salah kepada kita. Nah, dalam bacaan tadi Tuhan Yesus juga menyebutkan, ada seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta. Nah, kalian tahu nggak talenta itu apa ya? Apa? Talenta bukan bakat ya, tapi talenta itu adalah mata uang. Nah, talenta itu adalah mata uang ya, pada zaman itu. Satu talenta itu sama dengan 6.000 dinar. 10.000 kali 6.000 berarti ada berapa? 60 juta. Nah, 60 juta dinar. Jadi si hamba tersebut hutang sebesar 60 juta dinar kepada sang raja. Dan sang raja meminta dia untuk mengembalikan. Tapi waktu dia meminta ampun, mohon belas kasihan, beri aku waktu lagi. Dan sang raja berbelas kasihan dan akhirnya memaafkan dan mengampuni dia, lalu menghapuskan seluruh hutangnya, dianggap lunas. Nah, tapi dia pun dengan senang hati ya keluar dari kerajaan. Waktu dia keluar, dia bertemu temannya itu berhutang 100 dinar, tapi dia tidak bersedia memaafkan, dan dia meminta hamba itu untuk dipenjarakan karena telah berhutang 100 dinar dan belum dibayar. Padahal temannya sudah mohon ampun, ampuni aku, tapi dia tidak memaafkan, padahal hanya berhutang 100 dinar. Nah, kita diminta oleh Tuhan Yesus untuk mengampuni semua orang tanpa terbatas dan dengan sepenuh hati. Seperti Tuhan Yesus sendiri. Besar kecilnya kesalahan tetap diampuni. Waktu Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus mengampuni semua orang yang berbuat salah kepada dia. Nah, kita juga harus mencontoh Tuhan Yesus ya. Walaupun sulit, tapi kita dapat memohon tuntunan Roh Kudus untuk menolong kita agar kita dapat mengampuni, memaafkan sesama kita tak terbatas dan dengan sepenuh hati kita. Nah, jangan lupa ya adik-adik, kita harus seperti Tuhan Yesus yang senantiasa mengampuni kita yang selalu berbuat salah kepada Tuhan, dan kita pun harus mengampuni sesama kita. Nah,
Sekarang aktivitas ya bersama Kak Jenny. Silakan Kak Jenny. Halo adik-adik, oke sekarang kita lanjut ke aktivitas yuk. Nih, yang pertama kita mau hari ini kita mau bikin pembatas Alkitab, oke. Jadi alat-alat yang ada dibutuhkan adalah satu kertas, boleh kertas manila atau karton buffalo gitu ya, yang polos. Lalu ada gunting, pulpen kertas, spidol atau pensil warna seperti ini, sama pita kalau ada di rumah ya. Oke, pertama yang kita lakukan adalah ambil kertasnya, lalu dilipat menjadi 2 seperti ini. Ini ya. Setelah dilipat jadi 2, nanti digambar pola bentuknya kayak gini kira-kira. Ntar ya, kakak gambar dulu. Nih, jadi tadi kan lipatannya di sini ya. Ini gambarnya. Jadi mulai di sini. Lalu nanti naik, terus nanti terakhir endingnya di sini gitu. Kalau sudah bentuk seperti ini kan bentuknya seperti daun ya, nanti digunting gitu. Ini ya, digunting ngikuti polanya. Kalau sudah, nanti bentuknya kira-kira akan seperti ini. Sebentar ya, kakak gunting dulu. Seperti ini. Nah, nanti kalau ini kan tadi terlipat nih. Ya, tadi kan lipatannya di sini. Coba deh dibuka. Jadi bentuk apa? Jadi bentuk hati, ya. Nah, di hatinya ini nanti ditulisin, aku mau mengampuni titik-titik gitu. Contohnya seperti ini jadinya. Nah nanti di sini adik-adik setelah nulis aku mau mengampuni, ditulis namanya yang adik-adik mau ampuni itu siapa di bawah sini. Contohnya kalau kakak tulis Dinda gitu ya. Nanti kalau sudah selesai seperti ini, boleh adik-adik hias, bisa diwarnai pakai pensil warna, atau kalau mau dihias pakai pita tadi juga boleh. Kalau kakak sih sukanya pakai pita aja. Jadi ambil pelubang kertasnya, dilubangin di tengah, lalu ditali pakai pita. Nanti contohnya hasilnya akan seperti ini. Nah, kira-kira kayak gini ya adik-adik ingat. Kayak gini, lalu udah deh, jadi ini sudah bisa dijadiin pembatas Alkitab. Kalau kakak hiasnya sih kakak kasih garis di luar warna-warni gitu ya biar rame. Nah, kalau udah seperti ini jangan lupa ditaruh di Alkitab ya, jangan lupa dicoba juga. Oke, itu aja untuk aktivitasnya. Yuk kita lanjut ke penutup sekolah minggu. Ya adik, tadi kalian sudah mengikuti menyanyi bersama, berdoa bersama, mendengarkan renungan, membaca bacaan kitab suci, aktivitas, dan temanya hari ini tadi tentang apa? Tentang mengampuni. Kita sebagai anak Tuhan diajak untuk bisa mengampuni. Seperti siapa? Seperti Tuhan sendiri yang suka mengampuni kita. Nah, sebelum kita menutup biak hari ini, kakak mau mengajak kalian untuk 2 menit ajaran iman. Untuk hari ini 2 menit ajaran imannya adalah mengapa kita membutuhkan sakramen tobat. Pernah nggak adik-adik dengar apa itu sakramen tobat? Mungkin untuk adik-adik yang sudah komuni pertama, kalian semua sudah mendengarkan apa itu sakramen tobat ya. Oke, untuk yang belum, sambil didengarkan pelan-pelan ya adik-adik. Nah, untuk mengapa kita membutuhkan sakramen tobat? Nah, kakak ambil dari bacaan Yohanes bab 20 ayat 19-23. Isinya adalah demikian. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada,
dosanya tetap ada. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Oke. Nah, tadi kakak kan bertanya, mengapa kita membutuhkan sakramen tobat? Nah, kita semua sudah dibaptis. Nah, yang kita sudah dibaptis ini, kita udah bebas sebenarnya dari dosa. Kita mau memberikan hidup yang baru, hidup dengan Tuhan. Tetapi kita tuh sebagai manusia yang tidak pernah lepas dari dosa, karena kita tuh adalah manusia yang lemah dan sangat-sangat cenderung untuk berbuat dosa. Oleh karena itu, adanya pengakuan dosa atau sakramen tobat yang pernah adik-adik dengar, itu adalah cara Tuhan untuk mendamaikan kita dengan Bapa setelah kita berbuat dosa. Jadi, jangan lupa ya adik-adik, setelah kita berbuat dosa, jangan lupa kita mau mengakui kesalahan kita kepada Tuhan. Terutama yang udah komunitas pertama juga bisa melalui pengakuan dosa. Oke, adik-adik, tadi kalian sudah mendengarkan 2 ajaran iman. Nah, sekarang kita mau menutup kegiatan biaya ini dengan lagu penutup. Pernah nggak dengar dalam suka dukaku kan tetap tersenyum? Ya, kita sekarang mau nyanyi itu ya. Yuk, ikuti adik-adik. Yeay, tepuk tangan buat kita semua. Nah, oke. Jadi kita di lagu gini, kita diajak untuk apa? Untuk selalu tetap tersenyum, walaupun dalam suka, walaupun dalam duka, walaupun diejek, walaupun dihina, kita harus tetap tersenyum. Karena kita, kenapa dia? Karena kita bisa mengampuni. Mengampuni seperti siapa? Seperti Tuhan. Oke. Nah, sekarang kita mau berdoa ya, adik-adik, ambil sikap doa yang baik. Oke, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih karena pada pagi hari ini kami dapat mengikuti biak walaupun secara online. Bapa, terima kasih karena kami sudah belajar dan mendengarkan firman-Mu. Kami Engkau ajak untuk melakukan salah satu perbuatan kasih-Mu, yaitu mengampuni. Bapa, bimbinglah kami agar kami dapat selalu mengampuni sesama kami seperti Engkau mengampuni kami. Bapa, sebentar lagi kami akan melakukan kegiatan kami yang lain. Kami mohon berkatilah dan sertailah kami selalu. Doa yang belum sempurna ini akan disempurnakan dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun yang mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, sampai jumpa adik-adik. Jangan lupa kita selalu belajar untuk mengampuni ya. Dadah.